Selamat siang yang terhormat dosen pengajar Bapak Dr. Ucuk Darussalam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan penerapan bisnis Big Data dan Artificial Intelligence atau AI pada proses bisnis Alfamart sebagai pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah bisnis Big Data. Pada rancangan ini, saya menggunakan proses bisnis Alfamart sebagai objek penerapan yang mana sudah saya terapkan di UTS kemarin. Di sini saya akan melihat bagaimana data yang dihasilkan dari aktivitas bisnis Alfamart tersebut dapat dikumpulkan dan diolah menggunakan Big Data dan AI. Fokus utama yang saya bahas adalah bagaimana data transaksi, persediaan, pengadaan, distribusi, dan layanan konsumen dapat diubah menjadi sebuah informasi, dijadikan sebagai prediksi dan rekomendasi yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis. Sebelum masuk ke penerapan AI, saya akan menjelaskan terlebih dahulu model bisnis dan sistem informasi Alfamart yang menjadi sumber data. Di sini saya menggunakan value chain model untuk menggambarkan proses bisnis Alfamart. Jika dilihat dari sisi operasional, proses bisnisnya dimulai dari supplier yang menyediakan barang, kemudian barang masuk ke proses pengadaan dan selanjutnya dikelola melalui gudang atau distribution center sebelum akhirnya didistribusikan ke toko-toko cabang Alfamart. Setelah barang-barang tersedia di toko, maka akan terjadi transaksi dengan customer. Dari transaksi tersebut kemudian muncul data yang sangat besar, misalnya produk apa yang dibeli, jumlah pembelian, waktu transaksi, dan lokasi toko Alfamart-nya. Selain transaksi, Alfamart juga menghasilkan data dari sistem persediaan, distribusi, dan layanan konsumen. Jadi sebenarnya dalam satu proses bisnis saja sudah terdapat banyak sekali sumber data. Permasalahannya adalah data-data tersebut tidak cukup kalau hanya disimpan. Data tersebut harus diintegrasikan supaya bisa memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan. Karena itu, dalam rancangan saya, data dari pos, persediaan distribusi, dan layanan konsumen menjadi sumber utama bagi penerapan Big Data dan AI. Tujuan akhirnya adalah untuk mengubah data operasional menjadi informasi, prediksi, dan rekomendasi yang dapat membantu keputusan bisnis. Big Data dalam rancangan ini bukan berdiri sendiri, tapi merupakan pengembangan dari sistem informasi yang sudah menghasilkan data dalam setiap proses bisnis Alfamart. Selanjutnya adalah penerapan AI pada setiap proses bisnis. Saya membaginya menjadi 4 area utama. Yang pertama yaitu transaksi customer. Dari transaksi customer, Alfamart dapat memperoleh data seperti produk apa yang dibeli, waktu transaksi, lokasi toko, dan pola pembelian customer. Data ini dapat dianalisis oleh AI untuk menemukan pola perilaku pelanggan. Contohnya apabila data menunjukkan bahwa produk tertentu sering dibeli bersamaan dengan produk lainnya, informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat rekomendasi promosi atau penawaran produk yang lebih sesuai dengan pola belanja customer. Kedua, yaitu produksi atau pengadaan. Nah, dalam konteks Alfamart, sebagai bisnis retail yang besar, bagian yang sangat penting adalah bagaimana perusahaan itu menentukan barang apa yang perlu disediakan dan dalam jumlah berapa. Data histori penjualan dan permintaan dapat digunakan AI untuk memprediksi kebutuhan barang ke depannya. Nah, misalnya apabila berdasarkan data historis suatu produk memiliki peningkatan permintaan di periode tertentu, maka hasil prediksi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan pengadaan dan perencanaan stok barang. Nah, yang ketiga yaitu distribusi. Data penjualan stok dan lokasi toko dapat digunakan untuk memperkirakan toko mana yang kira-kira membutuhkan tambahan barang. Jadi distribusi tidak hanya berdasarkan pola rutin, tapi dapat lebih berbasis kebutuhan yang bisa diprediksi. Nah, yang keempat yaitu layanan konsumen. Alfamart juga menghasilkan data berupa komplain, rating, kritik, dan saran dari pelanggan. AI dapat digunakan untuk menemukan pola dari keluhan tersebut sehingga perusahaan dapat mengetahui masalah apa yang paling sering terjadi dan menentukan prioritas untuk perbaikan layanan Alfamart. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya Alfamart memiliki data yang sangat banyak. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa data tersebut membutuhkan pendekatan dari Big Data dan AI. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan
Mengapa penerapan big data dan AI ini sangat dibutuhkan? Nah, Alfamart ini memiliki banyak sekali toko cabang di seluruh Indonesia, dan setiap toko memiliki karakteristik permintaan yang berbeda. Nah, produk yang cepat terjual di satu lokasi belum tentu memiliki tingkat permintaan yang sama di lokasi yang lain. Nah, selain itu, data yang dihasilkan juga berasal dari banyak proses, bukan hanya dari transaksi customer saja. Ada data dari persediaan, pengadaan barang, distribusi, dan sampai ke layanan konsumen. Volume datanya juga cukup besar dan pola permintaan dapat berubah-ubah. Karena itu, kalau setiap data dianalisis secara terpisah, perusahaan akan kesulitan mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Nah, disinilah big data ini sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan dan mengelola data dalam jumlah yang besar itu. Nah, sedangkan AI digunakan untuk memudahkan dalam menemukan pola dan membuat prediksi dari data tersebut. Jadi sederhananya, big data ini menyediakan dan mengelola datanya, sedangkan AI membantu perusahaan memahami data tersebut dan menggunakannya untuk menghasilkan prediksi. Nah, dengan begitu, keputusan bisnis tidak hanya berdasarkan pengalaman atau perkiraan, tetapi juga didukung oleh adanya data. Nah, selanjutnya adalah rancangan penerapan big data dan AI secara terintegrasi. Di bagian awalnya, kita memiliki beberapa sumber data bisnis, yaitu data transaksi, persediaan, distribusi, pengadaan, atau produksi, dan layanan konsumen. Semua data tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam big data storage, yang dalam rancangan ini dapat berupa data warehouse atau data lake. Setelah datanya terkumpul, data tidak langsung digunakan oleh AI. Data ini perlu melalui proses cleaning terlebih dahulu, yaitu memastikan data yang digunakan ini memiliki kualitas yang baik. Misalnya itu mengurangi data yang tidak lengkap, data yang terduplikasi, atau adanya salah pencatatan. Setelah itu dilakukan data integration, yaitu bertujuan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber agar dapat dianalisis secara bersama-sama. Misalnya, data suatu transaksi dari produk dapat dikaitkan dengan data stok dan data distribusinya. Dengan begitu, kita hanya mengetahui berapa banyak produk yang terjual, tidak hanya mengetahui data apa yang terjual, tapi juga kita melihat apakah stok di toko tersebut mencukupi dan bagaimana pendistribusiannya. Nah, setelah data siap, barulah digunakan machine learning dan predictive analytics. Machine learning digunakan untuk mempelajari pola dari data, sedangkan predictive analytics ini digunakan untuk menghasilkan prediksi. Hasilnya kemudian tidak akan berhenti pada prediksi saja. Hasil ini kemudian akan diterjemahkan menjadi rekomendasi bisnis. Misalnya rekomendasi pengadaan atau prioritas distribusi. Dan yang paling akhir adalah keputusan manajemen. Jadi di sini perlu ditekankan bahwa usulan yang saya buat ini bukan untuk menggantikan sistem informasi Alfamart yang sudah ada, tapi lebih ke menambahkan lapisan big data dan AI di atas data-data yang sudah dihasilkan oleh proses bisnis Alfamart sendiri. Metode AI yang saya gunakan dalam rancangan ini adalah predictive analytics yang didukung oleh machine learning. Prosesnya dimulai dari historical data atau data historis. Nah, dalam kasus Alfamart, historical data ini dapat berupa histori penjualan, data transaksi, data stok, data distribusi, dan data layanan konsumen. Data ini kemudian dipelajari oleh machine learning untuk menemukan pola atau pattern recognition. Contohnya, sistem dapat mempelajari bahwa suatu produk memiliki pola penjualan tertentu di waktu tertentu dan juga lokasi tertentu. Nah, dari pola itu kemudian dibuat prediksi. Misalnya, jika setiap sistem memperkirakan bahwa permintaan suatu produk di toko tertentu akan meningkat, maka hasil prediksi tersebut kemudian tidak hanya ditampilkan sebagai angka, tapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi. Jadi misalnya rekomendasinya adalah meningkatkan jumlah stok atau memberikan prioritas distribusi kepada toko tersebut. Jadi tujuan metode ini adalah untuk mengubah data historis menjadi prediksi yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan bisnis Alfamart. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, pada slide ini saya memberikan contoh penerapan AI untuk prediksi permintaan produk. Misalnya, Alfamart memiliki histori penjualan suatu produk dari berbagai toko. Nah, data tersebut tidak hanya berupa data penjualan, tapi juga dikaitkan dengan produk, waktu, lokasi, dan jumlah barang yang terjual. Data ini masuk ke big data, kemudian data dari berbagai toko dapat dianalisis secara terintegrasi. Selanjutnya, machine learning mempelajari pola penjualan tersebut,
Misalnya dari data historis ditemukan bahwa permintaan produk tertentu di suatu toko cenderung meningkat pada periode tertentu. Nah, sistem kemudian menghasilkan prediksi bahwa permintaan produk tersebut akan meningkat. Hasil prediksi ini dapat digunakan oleh manajemen untuk menentukan keputusan stok dan distribusi. Kalau diperkirakan permintaan meningkat, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menambah persediaan atau memberikan prioritas distribusi kepada toko tersebut. Dengan demikian, manfaatnya ada tiga ya. Yang pertama, mengurangi kemungkinan stock out, yaitu kondisi di mana customer membutuhkan produk tapi barangnya tidak tersedia di toko. Kemudian membantu perencanaan stok dan pemesanan, kemudian membuat distribusi menjadi lebih tepat karena barang dapat diprioritaskan ke toko yang berdasarkan data diperkirakan lebih membutuhkan. Jadi di sini kita bisa melihat hubungan langsung antara big data dengan AI dan keputusan bisnis yang akan digunakan dari Alfamart. Selanjutnya saya akan memasukkan konsep dari paper rujukan yang disampaikan oleh Bapak dosen di dalam rancangan saya, yaitu konsep bahwa AI digunakan sebagai decision support, bukan sebagai pengganti manusia. Kalau kita lihat alurnya, big data ini menjadi sumber data, kemudian AI dan machine learning melakukan analisis dan prediksi. Hasil dari AI adalah rekomendasi, tapi rekomendasi tersebut tidak otomatis akan dibuat menjadi keputusan. Tetap harus ada tahap yaitu validasi manusia. Dalam konteks Alfamart misalnya, AI memprediksi bahwa permintaan suatu produk di toko tertentu akan meningkat dan memberikan rekomendasi untuk menambahkan stok. Jadi manajemen tidak harus langsung menerima rekomendasi tersebut. Manajemen dapat mengevaluasi apakah prediksi tersebut sesuai dengan kondisi bisnis yang sebenarnya, atau apakah ada faktor lain yang belum masuk ke dalam data, atau ada kondisi tertentu lainnya. Jadi AI ini membantu manusia dalam menemukan pola, menghasilkan prediksi, membandingkan pilihan, dan memberikan rekomendasi, tetapi manusia tetap bertanggung jawab untuk mengevaluasi output AI tersebut, membuat validasi hasilnya, mempertimbangkan dalam konteks bisnis, dan akhirnya dapat menerima, memodifikasi, atau bahkan menolak rekomendasi AI tersebut. Jadi di sini AI itu hanya sebagai support system, bukan pengambil keputusan yang sepenuhnya menggantikan peran manusia. Dari rancangan yang saya buat, terdapat beberapa keunggulan yang dapat diperoleh Alfamart. Yang pertama adalah efisiensi operasional, yang dimana dengan adanya prediksi permintaan, perusahaan dapat melakukan perencanaan stok dan distribusi yang lebih cepat, lebih tepat. Kemudian keputusan berbasis data. Keputusan tidak hanya mengandalkan pengalaman, tapi juga didukung oleh data historis dan hasil prediksi. Yang ketiga adalah pemahaman pelanggan. Data transaksi dan feedback dari customer ini digunakan untuk mengetahui pola pembelian ataupun masalah layanan yang sering terjadi. Yang keempat ini adalah human in the loop. Ini penting karena AI tidak mengambil alih keputusan, AI hanya memberikan rekomendasi, kemudian manusia yang akan tetap melakukan validasi dan pengambilan keputusan. Selain keunggulan, penerapan big data ini dan AI ini juga membutuhkan pengendalian. Nah, yang pertama adalah keamanan data. Karena data pelanggan dan informasi internal ini harus tetap dilindungi. Yang kedua ya adalah validasi output AI. Hasil dari AI perlu dievaluasi sebelum digunakan dalam keputusan bisnis. Dan yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu mencatat bagaimana hasil AI digunakan dan bagaimana keputusan dibuat berdasarkan hasil. Jadi penerapan AI bukan hanya tentang membuat sistem yang pintar, tapi juga bagaimana sistem tersebut digunakan secara aman dan bertanggung jawab. Nah, sebagai kesimpulan, Alfamart memiliki data dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai proses bisnis, dari transaksi, persediaan, pengadaan, distribusi, sampai ke tahapan layanan konsumen. Nah, data ini dapat mengintegrasikan menggunakan pendekatan big data, sehingga perusahaan memiliki sumber data yang lebih terpadu. Nah, selanjutnya, machine learning dan predictive analytics dapat digunakan untuk menemukan pola dan menghasilkan prediksi. Salah satu contoh penerapannya adalah prediksi permintaan produk yang dapat membantu Alfamart dalam menentukan stok dan prioritas distribusi. Dengan penerapan tersebut, big data dan AI dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mendukung keputusan yang berbasis data, dan meningkatkan pemahaman terhadap keinginan pelanggan. Nah,
Namun di sini ditekankan lagi, AI ini bukan untuk mengambil keputusan, tapi hanya sebagai support system. Karena tetap pada akhirnya manusia atau manajemen yang harus membuat keputusan. Nah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kesalahan kata ataupun penyebutan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.